Ikhwan fiddin, arsadani wa arsadakumullah. Dulu orang-orang saleh sebelum kita, begitu mudahnya mereka itu ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah, minta ampun sama Allah. Kenapa demikian? Karena mereka betul-betul memahami bahwa jalan yang harus ditempuh bagi seorang hamba ketika mereka benar-benar menjadi seorang hamba penuh dengan liku, penuh dengan onak dan duri. Perjalanan kehidupan tidak seperti mulus. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan probabilitas, dengan kemungkinan besar melakukan suatu dosa. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata, setiap manusia anak Adam itu pasti punya salah. Artinya Nabi memberikan satu penekanan di sini bahwa yang namanya manusia itu pasti punya salah. Tidak ada manusia yang tanpa salah. Cuma lagi-lagi bedanya kalau orang zaman dulu yang saleh, mereka betul-betul sadar bahwa setiap perbuatan dosa yang mereka lakukan tidak perlu mencari justifikasi, mencari pembenaran, mencari alasan-alasan. Intinya ya mereka paham bahwa memang mereka itu punya salah. Yang harus dilakukan bagi orang yang melakukan salah itu bukan nyari alasan, tapi bergegas meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini banyak di antara manusia yang mereka meremehkan dosa. Nabi sampai memberikan sebuah gambaran ilustrasi bahwa para sahabat, orang-orang beriman sebelum kita itu, mereka yaradzunubahu ka'annahu yaqa tahtal asl jabal, tahtal jabal. Mereka itu melihat dosa mereka itu seakan-akan mereka berada di bawah kaki gunung. Jadi kalau mereka itu seakan-akan berada di bawah kaki gunung. Yakhafu ayyaqafi, mereka tuh takut kalau sekiranya gunung itu menimpa, runtuh ke mereka. Sementara orang-orang kita zaman sekarang itu mereka melihat dosa itu kadzubab, seperti melihat seekor lalat yaqa'u ala anfihi, yang hinggap di ujung hidungnya, summa yaqulu hakadha, kemudian dia berkata, ini adalah satu gambaran ilustrasi yang jelas betapa kita tunda-tunda setiap kesempatan taubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal detik demi detik kita berjalan di atas waktu yang sangat terbatas. Kita berjalan di atas kepastian bahwa ajal itu pasti akan tiba. Sementara ajal itu pun datang tak pernah memberi janji. Sementara limitasi ampunan yang Allah akan berikan kepada hamba itu benar-benar nyata, batas waktunya. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubatnya seorang hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Inilah batas bagaimana secara personal
kita itu diberikan limitasi, batasan untuk minta ampun, bertaubat kepada Allah. Ketika nyawa itu sudah berada di kerongkongan, maka sudah selesai. Tidak ada lagi gunanya bertaubat kepada Allah. Dan kalau seandainya kita tidak segera minta ampun sama Allah, maka kita akan tenggelam dalam lumpur dosa. Karena kata Nabi SAW, ketika seorang hamba itu adznaba dzamba, ketika dia melakukan perbuatan dosa, maka akan membekas pada hatinya dalam bentuk nuqtatus soda, titik hitam, yang kalau dia tunda taubat itu, titik-titik hitam itu bertambah banyak. Dan ketika bertambah banyak, hitam legam jadinya hati itu. Dan kalau hati sudah hitam legam, semua tertutupi dengan dosa, maka hati tidak akan pernah bisa menangkap cahaya lagi. Hingga kemudian Allah berikan hukuman. Apa hukumannya? Bukan diberikan bencana, bukan. Hukuman yang paling berat bagi para pendosa itu, nuwallihi matawalla, kami biarkan ia leluasa dengan kesesatannya, kami biarkan ia leluasa melakukan perbuatan dosanya, dia merasa aman dari makar Allah. Maka dari sudut pandang ini, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita berjalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bergegas untuk menjemput ampunan Allah. Hal ini diinspirasikan dari sebuah firman Allah. Yang pertama adalah Quran surah Al-Hadid di ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ardh. Wasabiqu, dan berlomba-lombalah, ila maghfiratin mir rabbikum, dalam rangka meraih ampunan dari Rabbmu, wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ardh, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalil yang kedua, Ali Imran 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, saya minta maaf sebelumnya, ini ada gangguan sedikit di laptopnya ya. Saya restart dulu biar bisa buka. Imam Al-Baghawi berkata di dalam tafsirnya, tafsir Al-Baghawi tentunya, beliau mengatakan, wasari'u ay badiru ay sabiqu bil a'malis salihah allati tujibu maghfiratan minallah. Kata beliau, kata sari'u, bersegeralah, bisa artinya juga badiru, artinya bersegera juga, bercepat-cepat, atau sabiku, berlomba-lomba. Hal ini para ulama menyimpulkan bahwa kata sari'u, badiru, sabiku maksudnya adalah jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Bahwa yang namanya kita minta ampun sama Allah itu kewajiban sepanjang umur, jangan ditunda-tunda. Allah katakan,
wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kamu beruntung. Ini ada kalimat yang menarik. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, ketika beliau ditanya oleh salah satu di antara muridnya, bagaimana cara seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah, maka beliau menjawab bisai'ain, dengan dua hal. Yang pertama adalah mutala'atul minnah. Seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cara menghitung-hitung nikmat, mengakui setiap nikmat itu datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat yang ada pada diri kalian melainkan itu adalah datangnya dari Allah. Orang yang dia menyadari dan mengakui. Jadi orang yang memang mereka itu menyadari setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan masuk pada jalur memanfaatkan setiap nikmat itu di jalan ibadah kepadanya. Karena rasa syukur yang benar itu bukan hanya lisan, tapi ketika dia mengakui setiap nikmat dan memanfaatkan nikmat itu di jalan kebaikan. Sepanjang kita itu mengetahui nikmat, maka sepanjang itu rasa syukur kita. Sepanjang rasa syukur kita, sepanjang itulah ibadah-ibadah kita. Rumusnya begitu. Tapi ada cara yang lain, musyahadatul taksir. Cara yang kedua adalah menyadari diri hamba kita sebagai hamba ini banyak melakukan dosa dan penuh kekurangan di dalam beribadah. Ini cara yang kedua. Jadi ketika kita itu menyadari banyaknya dosa, itu akan menjadikan cambuk bagi kita itu menuju jalan ampunan. Karena orang yang benar-benar menyadari menghinakan diri di hadapan Allah, at-tadlil wal khudu', itu kan kita bicara, kata para ulama, ibadah itu berdiri dari sebuah konsep tadlil wal khudu', yaitu ketaatan dan merasa hina di sisi Allah. Dari mana kita punya rasa hina kalau kita sendiri merasa ujub? Nggak bisa. Maka kita harus tahu bahwa kita ini hamba yang berlumur dosa. Maka ada sebagian di antara hamba-hamba Allah sengaja buat dosa. Allah sengaja dibuatnya berdosa. Bahkan kalau dalam cerita yang menarik tentang Nabi Adam alaihissalam, ketika Adam alaihissalam makan syajaratul khuld, ya, disebutkan itu adalah buah larangan. Lalu apa dikatakan? Allah mengajarkan kepada Adam sebuah doa. Dengan itulah Nabi Adam diajari oleh Allah cara berdoa dan minta ampun. Allah sengaja jadikan Adam alaihissalam itu berbuat dosa. Allah sengaja, itu pasti sengaja. Allah sengaja buat dosa. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa wah, kalau Adam itu tidak makan buah larangan, kita kayaknya nggak perlu susah-susah hidup di dunia, di surga kita. Nah, perlu kita di dunia. Ya, kalau pakai logika tadi. Tapi sebenarnya Allah sudah mengkhabarkan jauh sebelum Adam itu diciptakan. Allah sudah berfirman, wa idh qala rabbuka ilal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan Adam sebagai pemimpin di muka bumi sebelum diciptakan. Berarti destinasinya, destininya itu sudah jelas.
memang diciptakannya Adam memang untuk jadi khalifah, cuma transitnya di surga dulu. Dan Allah jadikan dengan karakteristik manusia yang Allah kasih syahwat sengaja. Di surga ini semuanya halal kecuali buah ini. Tabiat manusia dengan syahwatnya akan mencari yang haram. Betul enggak, Pak? Banyak hari ini yang halal banyak, yang dicari yang haram. Yang halal terbentang jalannya, tapi nyarinya yang haram. Yang halal selalu diperdebatkan, yang halal kadang dicibir. Sementara yang haram atau ketika yang halal ini tidak menjadi opsional, akhirnya jatuh pada yang haram. Apa tuh, Pak? Apa tuh, Pak? Loh iya, kayak anak-anak zaman sekarang itu, mereka kemudian tidak mau menikah kan, padahal jalannya terbentang untuk pernikahan, tapi malah nyari yang haram. Apa? Hubungan tanpa status. Life together. Ya, life together alias kumpul kebo. Nauzubillah. Loh iya, hari ini ngeri sekali. Nah, kita proses ya, ini masih pelan-pelan merangkak. Jadi banyak persoalan yang halal tapi dicarinya, yang diambilnya itu adalah yang haram. Singkat cerita itu, jadi Nabi Adam itu memang sudah dipola, Allah memang sudah takdirkan bagaimana bakalan makan buah itu. Adapun godaan iblis, ajak ataupun dorongan daripada istrinya itu hanya variabel yang memang Allah sudah siapkan. Test case, kalau bahasa kitanya tes. Ya, akhirnya makan buah itu. Dan memang begitu, Pak, pola hidup manusia itu. Memang ada orang-orang yang sengaja dibuat oleh Allah berbuat dosa, sengaja. Untuk apa, Pak? Untuk diajari bertobat. Jadi Adam alaihi salam melakukan perbuatan dosa, skenario dari Allah. Bahkan setelah berbuat dosa, Adam diajari doa. Doanya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berbuat dosa, habis buat dosa diajari doa. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, dan ini hadisnya sahih ya, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu lebih bergembira kepada orang yang berbuat dosa lalu kemudian dia bertaubat, minta ampun kepadanya, daripada seorang laki-laki dalam sebuah perjalanan di padang pasir kehilangan ontanya, lalu dia menemukan kembali ontanya. Kalau dalam hadis yang redaksi yang lebih panjang itu, bahwa ada seorang laki-laki melakukan sebuah perjalanan, dia bawa onta, naik kendaraan onta, makanannya ditaruh di onta, minumannya taruh di onta, semua ditaruh di onta. Dia istirahat sebentar, ngelihatlah bahasa kitanya, begitu melek ontanya nggak ada. Padahal itu makanannya, minumannya semua ada di onta. Dia cari kemana-mana, ontanya nggak ada, sampai lemes putus asa. Akhirnya dia ngaso istirahat lagi, tidur lagi. Begitu bangun, ontanya ada di depannya. Apa yang terjadi? Saking gembiranya sampai salah ucap. Sama dengan misalnya antum, kita semua lah ketinggalan HP di sebuah masjid. Kayak apa tuh paniknya antum kok kehilangan HP? Ketinggalan HP itu panik, wah, segera itu putar balik, istri itu tinggal, tunggu sini, saya cari HP.
Pengalaman. Ya itu Masya Allah itu ya. Saya kalau nggak dulu pernah kehilangan tas lah, ketinggalan bawa tas ketinggalan. Ya sah HP-nya, sah duitnya itu. Masya Allah, itu rasanya luar biasa. Saya sholat di daerah Benung ya, daerah situ masih situ tuh. Sampai rumah baru ingat, ya Allah tas saya mana? Dari Waihui sampai Benung itu 15 menit. Ngebutnya kayak apa? Ya Allah, udah masjid sepi, udah tutupan gelap, ya Allah. Begitu masuk ke masjid ada bapak-bapak nungguin. Mas ketinggalan tasnya, saya simpen. Alhamdulillah, senengnya itu ya Allah. Allah tuh jauh lebih bahagia dari orang kayak gitu. Maksudnya, kalau HP ya mungkin kehilangan paling koneksi dan seterusnya lah. Tapi kalau yang tadi orang kehilangan onta tuh hidup mati itu. Allah tuh lebih bahagia. Allah tuh lebih bergembira bukan kepada manusia tanpa dosa, bukan. Tapi orang yang berdosa dia gentle minta ampun sama Allah gitu. Allah lebih senang orang kayak gitu. Makanya di pertemuan ini kita ini diajak, siapa sih yang gak pernah dosa? Apalagi antum-antum yang dulu jahiliyahnya ya agak-agak kelam ya. Dulu di masa jahiliyahnya playboy, cap kampak. Yang jelas bahwa itu pasti skenario Allah, itu pasti itu. Makanya Allah jadikan bahwa ketika kita berlumur dosa itu caranya Allah. Jangankan kita, seorang Malik bin Dinar saja kan menjadi jalan menuju jalan ampunan sampai menjadi jalan keulamaannya itu kan berlumur dosa. Tapi kemudian kan mengubah hidayah itu, mengubah sejarah hidup mereka yang tadinya berlumur dosa lalu menjadi figur-figur yang punya dedikasi, yang punya komitmen di dalam beramal, berdakwah. Makanya gelombang hijrah, gelombang taubat. Banyaknya orang-orang yang pelaku maksiat, mungkin tato sekujur tubuhnya, barangkali tidak ada dosa yang belum dicicipinya, tapi setiap hari itu menghantui dirinya. Jangan-jangan saya ini matinya nggak dapat ampunan, maka dia jalan di atas ampunan itu. Dosanya ada di pelupuk matanya, memotivasi dia untuk mengejar ketertinggalannya. Kalau di dalam sejarah Nabi, sejarah sirah nabawiyah misalnya kita tengok bagaimana sosok Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kan dalam sejarah bahkan termasuk orang yang kedua yang paling memusuhi Islam setelah Abu Jahal. Bahkan kalau ditengok, Umar lah yang punya saran, yang menyarankan pertama kali agar menyiksa para sahabat. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Dr. Al-Buti, ahli mu'arikh, ahli sejarah, Umar bahkan pernah nyambut sebagian sahabat. Tapi kalau yang membunuh anak perempuan, saya cari literaturnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kan pernah ya ada satu literasi, Sayyidina Umar kalau tengok ke kiri nangis gara-gara dulu mengubur anak perempuannya hidup. Itu saya cari nasnya tidak bisa diandalkan. Yang bisa diandalkan itu adalah tadi Umar pernah nyambuk sebagian sahabat. Adapun membunuh anak perempuan banyak sanggahannya. Kenapa? Karena kalau Umar itu gemar membunuh anak perempuan, Hafsah istri Rasul nggak mungkin ada.
Padahal Hafsah lahir sebelum Umar masuk Islam. Makanya ya tadi kita katakan kalau kita bicara permusuhan, iya, Umar itu sangat memusuhi Islam. Apa yang dikatakannya ketika dia masuk Islam? Dia katakan, kemana saja wahai Umar, sungguh ketertinggalanmu harus kau bayar sepanjang hidupmu. Karena Umar masuk Islam di urutan ke-52. Kalau Sayyidina Abu Bakar kan urutan pertama dari kalangan laki-laki dewasa. Umar itu urutan ke-41 dari laki-laki, urutan ke-52 dari semua yang masuk Islam. Jadi ketinggalan jauh. Tapi apa yang terjadi? Umar mengejar ketertinggalan. Jadi segala perbuatan dosa yang dia kerjakan itu memompa dirinya bersemangat melakukan amalan-amalan untuk mengejar ketertinggalan. Memang seperti itu taubat, Pak. Jadi taubat yang diterima oleh Allah itu melahirkan semangat untuk melakukan amal kebajikan. Ada Umair bin Wahab, ada Sumamah bin Usalah. Hampir mirip itu cerita-ceritanya. Jadi mereka ini penjahat tapi berubah menjadi orang yang sangat mencintai Rasulullah. Bahkan kata Sumamah ketika dia masuk Islam, ya Muhammad, saya datang ke Madinah ini menjadi orang yang paling memusuhimu, tapi saya tinggalkan Madinah menjadi orang yang paling kucintai. Engkau paling kucintai. Berubah. Dan langsung ketika Sumamah masuk Islam, dia minta izin kepada Rasul untuk ke kota suci Mekah. Apa itu? Membalas perbuatan buruk Quraisy dengan apa? Menyetop pasokan gandum dari kampungnya. Karena Sumamah bin Usalah ini adalah mandor atau juragan gandum. Jadi saking marahnya Sumamah kepada orang Quraisy karena orang Quraisy memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Sumamah langsung balas kejahatan orang-orang Quraisy dengan menghentikan pasokan gandum kepada orang-orang Quraisy. Kembali kepada surat Ali Imran 133 di atas. Jadi kata Imam Al-Baghawi, bersegeralah menuju ampunan itu sebenarnya konsekuensinya bersegera melakukan amal soleh yang bisa mendatangkan ampunan Allah. Apa amalan-amalan yang secara khusus bisa mendatangkan ampunan Allah? Ini penting bagi orang yang sedang meniti jalan ampunan. Pertama, beriman tidak melakukan kesyirikan. Karena orang yang beriman yang tidak menyekutukan Allah sajalah yang mendapatkan ampunan. Dalilnya apa? Insyaallah sudah masyhur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya jika Allah menghendaki atau bagi Allah yang Allah kehendaki. Maknanya apa? Maknanya bahwa orang yang mendapatkan ampunan itu harus orang yang beriman, bertauhid, tidak melakukan perbuatan syirik. Saya mengadakan riset, survei kecil-kecilan dengan sebuah pertanyaan ketika kita membahas tentang ketenangan. Salah satu yang membuat tidak tenang hati itu bagi orang beriman itu dosa. Karena kata Nabi, innahu la yaghan. Sesungguhnya dosa itu bagi orang beriman bikin gak tenang jiwanya. Wa inni, kata Nabi SAW, dan aku astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marrah. Jadi saya karena merasa resah dengan dosa itu minimal istighfar sehari 100 kali.